Jadi yang dipentingkan di sini is about sign. Tadi yang dipentingkan mengenai measuring. Sebelum itu tentang action, sebelum itu juga tentang emptiness of action, emptiness of things. Sebelum itu emptiness of self, tentang Buddha. Dan kemudian sekarang, jadi ini sebetulnya hampir seperti contoh-contoh atau pemaparan atau pengupasan dari Sutra, ya, form, emptiness, form. Lalu kemudian ditanya mengenai sekarang time, konsep time. Lalu dikatakan, menanggapi kata-kata ini, Ayusman Subhuti berkata demikian kepada Pak Kawan. Subhuti ini mulai khawatir. Tadi dengarkan, kamu harus selamatkan semua orang, ya. Jadi, tapi setelah semua being itu tidak ada satupun selamatkan. Terus kalau kamu memberi, jangan terpukau ke objek ini. Terus apakah Buddha itu bisa ada? No, tidak. Subhuti mulai khawatir. Omongan macam gini, seperti kita gini, yang sukar dimengerti begini. Lalu Subhuti ini sopan santun saja. Pekawan, kira-kira nih 500 tahun terakhir, kalau nanti diramalkan mungkin 2500 tahun ada yang 5000 tahun, but it doesn't matter. Kita dalam itu, tapi intinya saat ini Subhuti mulai berpikir, udah misalnya long time from now, ya, setelah ini, kalau nanti ajaran semacam ini, apa orang itu masih bisa ngerti? Apa orang itu nggak takut malah? Apa orang itu bingung harus 500.000 atau 100.000? Ini maksudnya. Subhuti thought about that. Makanya Subhuti tanya, ini bukan mendadak, tapi Subhuti think about that. Ini pelajaran semacam ini, apakah orang itu bakal ngerti? Apa beberapa ratus tahun atau Buddha. Terus Buddha ngomong, kamu jangan ngomong begini, jangan berpikir semacam ini. Subhuti, ini kau seharusnya tidak berkata demikian. Ini agak kalah dan tidak. Jangan kata, mungkinkah ada makhluk-makhluk yang di masa Ramadan bisa yang masih menganggap bahwa ajaran-ajaran ini sebagai kebenaran. Apakah bisa ngerti kalau apalagi sampai 500 tahun terakhir? Kamu 3 bulan kemudian dari sini pun kadang-kadang juga akan masih bingung memikirin ini. Kamu turun ke bawah ini, nanti kamu terakhir ke sana, itu pun juga belum tentu orang itu akan wah apa ya didengarkan dari kamu out of the lightness, mungkin karena sopan satu sesuai yes. Lalu makanya sebut ditanya ini, lalu ngomong ini urusan tengah waktu. Lalu Buddha don't think that way. Jangan berpikir begitu. Buddha benar sekali. Pasti akan ada orang yang bakal ngerti. Karena padahal Buddha waktu itu juga sudah ngomong. Berkatakan, Pak, ini loh, nanti Dharma itu hilangnya seperti ini. Akan ada. Sinta malah sudah terjemahkan kan sutra-sutranya yang menerangkan begini. Buddha bisa fosi bahwa nanti tambah lama orang akan tambah nggak akan bisa mengerti hal ini. Tambah lama orang akan tidak mementingkan begini. Malah tanda-tandanya misalnya Dharma itu sendiri nanti Dharma itu akan munculnya hanya sebagai hiburan misalnya. Orang akan lebih senang mendekatkan Dharma sebagai suatu seperti itu 2 jam, 3 jam itu benar. Intinya semacam itu. Ini Buddha yang ngomong waktu itu sudah. Jadi Buddha sudah akan tahu bahwa nanti seperti apa. Tapi di sini lalu Buddha ngomong, no, kamu jangan ngomong begitu karena apa? Lalu katakan akan banyak orang-orang yang sebetulnya tidak hanya sekarang pun hanya kamu sekarang dengar dari saya. Tapi banyak akan orang-orang yang sudah pernah dengar dari Buddha-Buddha yang lalu. Ini kan sebagai untuk cara ngomong saja. Tapi artinya, karena kalau memang betul keberadaan itu tidak berawal, kita semua pasti serve many Buddhas before.
mungkin bentuknya lain atau apa, tapi ajalnya sama dan orang-orang itu akan ada. Dan itu terbukti. Misalnya sekarang kita ini, no, it's true. It's true. That's very true. Karena we still, betapapun sedikitnya, paling tidak kita mencoba untuk merdeka. Dan paling tidak kita bisa nanti kita ini dikatakan waktu itu 2.500 tahun setelah Buddha mengajar, ajarannya ini akan hilang, akan dibagi jadi 500 tahun. Ada yang dikatakan 5.000 tahun. Itu pun juga dibagi 500 tahun. Seperti ditanya 500 terakhir dari 5.000 tahun itu atau 2.500 tahun. Di mana teorinya, di mana ini tidak terangkan. Itu sesudah itu tidak akan ada tahun. Apakah ada orang yang bisa ngerti? Karena pada waktu itu pun sebetulnya Subhuti juga sudah taruh-taruh kepala. Cuma pasti beliau nakal. Lalu beliau khawatir. Apakah ada orang yang mengerti? Buktinya ada. Yang ngerti dan ini juga kata-kata mengatakan karena dia digunakan ketika ajaran-ajaran seperti pembabaran semacam ini diutarakan, yang masih akan menganggap bahwa ajaran-ajaran ini sebagai kebenaran. Kamu jangan tanya begitu. Itu kalau mungkin pakai kata, ya mungkin Buddha nggak mungkin ngomong gitu. Goblok kamu tanya. Itu kamu nggak perlu tanya begitu. Sebab itu pasti ada. Sebab orang-orang ini banyak, tidak hanya yang kamu lihat sekarang, yang 2.500, 5.000 itu ukurannya orangnya Sakyamuni Buddha. 2.500 sesudah Sakyamuni Buddha, 5.000 tahun sesudah Sakyamuni Buddha. Ukurannya Sakyamuni Buddha, yang ukuran Buddha-Buddha lainnya itu banyak sekali. Jadi kembali space. So it's so good di sini. Makanya yang 500 tahun kemudian dikatakan. Makanya dikatakan sekali lagi gitu, bahkan sebaliknya seperti mereka akan sudah pernah menanam banyak jiwa ini karena the time di sini. Dan ini sebetulnya di sini sudah kelihatan sebetulnya kalau dulu disebut kecuali nggak ada budologinya, teologinya di sini. Ini yang ditetapkan di sini adalah konsep transcendent, di mana jadi yang di Buddha Dharma, makanya kalau ada orang di Buddha itu tidak mengenal ketuhanan, mereka nggak ngerti aja. Apalagi mengatakan bahwa Buddha itu sama dengan nirvana, itu sangat simplistik mengenai. Di sini yang diterangkan itu mengenai konsep, mengenai kesempurnaan itu sendiri, whatever that is, dan ciri-ciri dari kesempurnaan kadang-kadang makanya digunakan kata-kata seperti imanen, transcendent, dan dua kata-kata ini yang biasa digunakan ini, mereka mengatakan transcendent itu sesuatu di mana sudah tidak bisa kamu ukur dalam bentuk ukuran maupun dalam waktu, ruang waktu, beyond, di luar itu. Di luar itu namanya transcendent. Ini yang ingin satu persatu dikupas oleh Buddha mengatakan nil. Sebetulnya that mind yang kita miliki di sini itu pun mempunyai sifat transcendent sebetulnya. Cuma ini tertutup, makanya kamu yang memberi, malah kamu yang memberi ukuran, kamu yang memberi sign, kamu yang beri impact. Makanya your mind is not transcendent, masih terikat dengan yang diukur, yang baik waktu maupun ruang. Di sini makanya transcendent. Dan yang namanya immanent ini tentunya sebab akan ada di setiap saat. Immanent di mana-mana pun selalu ada. Jadi sebetulnya ini perfect way of explaining tentang yang mungkin disebut ketuhanan di sini in Buddhism. It's a very beautiful thing. Makanya lalu dijawab, mengapa demikian? Seperti ditanyakan, kalau apakah ada orang itu Buddha? Jangan tanya gitu, pasti ada. Mesti mereka bisa ngerti. Karena mereka itu bukan untuk ukurannya karena ada
dari Sakyamuni 2.500 tahun, dari Sakyamuni 5.000, tapi mereka ukurannya sudah begitu banyak Buddha-Buddha. Yang 500 terakhir Sakyamuni kalau dulu dan mereka sudah lewat-lewat, tapi buktinya masih ada, bisa ngerti. So don't worry, just don't worry about it. Tapi yang Sakyamuni katakan, Buddha Sakyamuni katakan, memang benar. Dharma akan menurun, pengertian memang menurun karena dalam discourse dalam discipline. Salah satu hal yang indah tentang memikirkan bahwa semua orang punya Buddha nature, punya kalau nabati itu kan plant based, so it's different. I'm talking about nature itu bahasa Indonesia apa? Sebetulnya bahasa Sanskritnya indah juga. Tata kata garba itu gua garba itu kandungan sebetulnya. Garbini ya, bahasa rahim. Tapi dalam hal ini tata kata garba itu sesuatu yang memiliki sifat-sifat tata kata. Sesuatu yang memiliki sifat kata-kata yang nanti kita semua ada semacam itu, potential of perfection itself, potensi tertinggi dari manusia. Makanya terjemahan the basic goodness, I really like that, kebaikan yang mendasar. So kemudian ditanya mengapa demikian? Karena seperti gagasan tentang diri tidak akan terlintas sedikit pun di para bodhisattva. Artinya tidak, selama kamu tidak mikir adanya orang, adanya ukuran, just please don't worry. Kita ini ngertinya kan baru sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa. Tapi we start doing that. Tapi lalu Buddha mengatakan just don't think. Karena nanti banyak orang yang tahu bahwa tidak memikirkan diri, tidak memikirkan adanya sesuatu yang lebih dari sosok dan sebagainya, itu self-existing. Apalagi tentang dharma, jangan mikir kamu jangan membunuh orang, jangan membunuh, jangan curi, atau malah kamu juga apalagi yang dharma perbuatan. Jadi artinya gagasan tentang dharma maupun gagasan tentang dharma segala macam itu artinya ini ajaran-ajaran. Itu pun juga yang namanya placebo, ya. Ajaran-ajaran itu pun hanya untuk dalam conventional world, dalam kamu dan hubungan satu dan yang lain. Tapi untuk lebih yang paling bawah ini, itu pun juga belakang keras. Misalnya, waktu itu kan argumentasinya begini, kalau tidak ada yang namanya orang, apakah bisa kamu membunuh? Ditanya. One of the argument gitu. There's nobody who got killed. Pertanyaan. Nah, makanya ajaran-ajaran yang semacam itu, semacam ini levelnya lain. Pertanyaannya tidak seperti itu. Anyway, I want to put that here untuk kamu berpikir. Makanya dikatakan mengapa demikian? Seandainya gagasan tentang dharma, kalau dharma ini ada yaitu sila, berbuat kebajikan segala macam, berbuat jelek, maka dengan sendirinya begitu ngomong bahwa perbuatan ini perbuatan baik, itu perbuatan baik. Seketika itu juga ada yang berbuat. Seketika itu juga sosoknya itu menjadi satu yang solid, lalu menjadi dualistik lagi, menjadi dualistik. Makanya dikatakan dengan demikian mereka akan pergi. Lalu jadi dharma ajaran itu betul-betul tenang. Hanya jadi dharma kalau sudah tindakan. Kalau tindakan di sini tidak lagi tergantung daripada yang ngerti atau yang nggak ngerti. Seperti you. Ini kan pemikirannya begini. Selama kamu bilang tidak membunuh, ini ajaran-ajaran budaya. Sila misalnya membunuh, mencuri, committing, adultery and whatever, itu tuntut ini itu karena kamu menganggap ada orangnya yang tidak membunuh, makanya kamu create on this. Tapi sebetulnya
You don't think that way. Makanya kadang-kadang di sini, kalau perlu bunuh untuk kebahagiaan yang lain, kalau bohong untuk kepentingan lain, tidak hanya kamu beranjak satu step ke sana, but really you would do it untuk cuma di sini sangat risiko. Sebab lalu kamu menghalalkan demi kebaikanmu saya bohong. Right? Dan ini memang suka, makanya harus dilandasi dan percaya ini. Makanya kamu harus di hati betul-betul clean, open, dengan segala kekuranganmu, dengan segala kekuranganmu. That's it. Nggak usah jadi salin yang begini atau salin yang kurang ini. Dan just be open. Makanya di sini diterangkan lalu apakah Buddha bisa berbohong? Not really dalam arti kata gitu, tapi conventionally kalau hanya bohong itu apa? Definisinya sangat menarik sekali. Memberi kesan kepada sesuatu yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ya kan, bohong itu kan memberi impression that is different than the fact. Is that right? Kamu setuju? Berarti kita ini bohong terus. Anyway, please think about that. Makanya terus dikatakan demikian. Makanya dikata lalu Buddha dan nih, makanya pelajaran Dharma ini kamu perlu, nih percaya ini kamu perlu kamu dengar, kamu kontemplasikan, kemudian kamu hendakkan. Nah, kalau sudah hendakkan, sudah tidak dibentuk ajaran lagi, itu sudah jadi kamu. Nah, dengan demikian sesudah itu ajarannya, suaranya, bukunya seperti rakit tinggalkan. Nah, di sini perumpamaan rakit ini dari Alagadupama Sutta yang mau cek dikatakan seperti rakit. Kamu sudah sampai di atas show, tinggalkan aja. Apalagi kok rakit berani meninggalkan rakit yang sudah untuk kamu nyebrang. Kita ini kalau lihat sesuatu yang indah dan suruh buang aja susah. Gitu. Ada orang yang mengumpulkan misalnya tempat yogurt, tempat es krim hanya karena cute. Lalu terus dikatakan, nah sekarang mulai dikatakan yang ini lebih lalu kata-kata ini tanya dua pertanyaan ini kesebutin. Jadi intinya apakah ada ajaran yang tertentu yang diberikan dengan ajaran itu lalu kata-kata bisa mendapatkan pembebasan sempurna. Satu. Jadi tanya, apakah ada ajaran-ajaran, ada dharma-dharma khusus yang diberikan menjadi untuk dicapainya kebuddhaan. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada dharma apapun sebetulnya yang kata-kata ajarkan supaya kamu mendapatkan perubahan tertinggi dan sempurna? Dua pertanyaan ini. Right? Di sini. Halaman 23. Right? Lalu Subhuti katakan, Bhagawan, sebagaimana arti yang saya pahami dari apa yang Bhagawan paparkan, tidak ada satu dharma pun yang karenanya tata-tata itu mencapai pengubah sampai terbuka seperti itu. Atau tidak ada dharma, dan juga pertanyaan kedua dijawab, tidak ada suatu dharma apapun yang tata-tata ajarkan sebagai sesuatu, sebagai sarana untuk mencapai pembukaan tertinggi. Nah ini kan, ini konyol juga kan jawaban semacam ini. Jadi itu kita belajar untuk jadi Buddha. Dia katakan, ini jadi tata-tata, apakah dulu pernah belajar sehingga dharmanya bisa untuk menjadi Buddha? Buddha said, no. Sebutnya bilang, no. Nggak ada. Lalu apakah Buddha itu pernah mengajarkan
hal-hal supaya kamu mencapai. Subhuti bilang, no, ini apa? Itu kan pertanyaan. Ini ajaran ini untuk apa? Kira-kira artinya kenapa? Ini bukan urusan kata-kata, bukan pintar-pintaran ngomong. Jadi saat itu tuh pengertiannya begini, ada enggak ajaran-ajaran yang diberikan sehingga kamu tuh nanti mencapai perubahan sempurna ajarannya. Tapi pertanyaan pertama itu lebih drastis lagi. Ada enggak sebetulnya ajaran-ajaran yang saya dapatkan yang membuat saya itu lalu menjadi Buddha? Jadi dua. Atau tanyanya, ajaran apa yang sebetulnya membuat saya ini menjadi Buddha? Atau ajaran apa yang saya ajarkan ke kalian untuk jadi Buddha? Dua-dua jawabannya no. Ini sebetulnya ujinya cukup sederhana. Kita malah sudah nyetur karena sebetulnya kebudayaan itu sudah ada di sini. Nggak ada sesuatu ajaran apapun yang bisa nambahi kebudayaan itu. Yang ada apa? 3 hal tadi. Apa? Kelakuanmu, attitude-mu, satu persatu mengurangkan kepekatanmu, habitual tendency, dan you become a Buddha. Tidak ada ajaran yang akan bisa membuat kamu jadi Buddha kecuali kamu sendiri yang nanti akan menguraikan kepekatan-kepekatan pola kebiasaan itu yang membuat kamu Buddha. Up to you. Makanya ditekankan terus-menerus bahwa ajaran itu belum jadi ajaran kalau belum kamu undangkan. Karena nggak mungkin ajaran kamu ngerti buku ini. 2 tumpuan di belakang ini Tripitaka yang di ujung ini. Ini yang di shelf di atas itu Tripitaka Pali lengkap. Terus yang di tumpuan ini Tripitaka Tangyo dan Kangyo lengkap koleksi Tibet. Apakah itu yang akan membuat kamu jadi Buddha? Ini ajarannya semuanya. That's all, lengkap di sini. Lihat gitu pun saya selalu nggak tega berdebu kan. Ini yang udah maksudkan. Ajarannya hanya akan jadi pasangan, dekorasi, karena memang nih, that's a full range. Fajar Sedeka ada di situ. Ya, boleh di sini. What's the use? No use. Kalau kamu ngerti ini ya pun kamu tinggal nggak apa-apa. Tapi yang ada di sini, ini nanti yang akan menyebabkan kamu mulai memudar, mengupas logis. Makanya dikatakan belajar semacam ini itu nanti kamu. But you go right. Makanya dikatakan mengapa demikian? Dharma yang tata kata ajarkan itu tidak dapat digenggam, tak terkatakan. Semuanya bukan dharma dan bukan non-dharma. Artinya, whatever you do, itu nantinya, whatever, omongan, bacaan, segala macam, nggak bisa kamu genggam. Harus kamu jadikan di dalam hatimu, menjadikan tingkah lakumu, menjadi kehidupanmu itu sendiri. Jadi nanti kalau kamu lihat apa-apa, kamu lihat sesuatu itu sebetulnya kosong. Makanya ini so difficult to understand. It's about that. Karena para Arya dikenalkan berdasarkan daya yang mereka peroleh dari yang tanpa terkondisi. Di dalamnya ini kita punya sesuatu yang ada, yang adanya tanpa terkondisi, yang namanya asangkata. This Buddha nature is also unconditioned thing. Ya, lalu di sini Buddha ngomongkan mengenai sekarang Buddha jika seseorang memenuhi sistem miliaran dan miliaran, ini istilahnya Trisahasra Mahasahasra,
miliaran ini artinya begini. Misalnya ya, dunia kita ini dalam satu sistem galaksi, right? Sistem galaksi yang luasnya luar biasa ini, paling besar galaksi itu, paling besar tataan di surya di angkasa itu paling luas galaksi. Bukan, kalau Bima Sakti itu galaksi sama, oke. Nama galaksi, let's just say this galaksi. Kalau galaksi all ini satu, kamu bayangkan ada 1 miliar galaksi ini. Nah, saat ini galaksi kita satu, kita bayangkan ada 1 miliar galaksi ini, dan itu kamu anggap 1 unit. Kemudian 1 miliar lagi semacam itu. Quite a lot. Banyak sekali. Ini yang namanya. Jadi 3 kali ini 1 miliar galaksi kita, ada 1 miliar galaksi. Ini jadi 1 unit. 1 miliarnya ini lagi, banyak lagi. Ini jadi 1 miliarnya lagi gitu. 3 kali. Jadi miliar itu artinya intinya uangnya. Kemudian tata alam sebegitu banyak dengan 7 jenis ratna manika memberikannya sebagai persembahan. Bagaimana menurut pendapatmu seperti akankah waris Buddha itu menghasilkan banyak sekali dari kebajikan dari perbuatan tersebut? What do you think? Buddha seperti banyak sekali Bhagawan, banyak sekali. Waris Buddha akan menghasilkan banyak sekali kebajikan tersebut. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada tumpukannya. Dengan dasar pengertian itulah tata kata membawakan bahwa tumpukan dari kebajikan itu tidak ada tumpukannya. Artinya, meskipun tidak ada tumpukan, itu banyak sekali. That merit, right? Huge. Tapi masih bisa diukur karena ukurannya Tri Sahasra, Maha Sahasra. Meskipun begitu banyaknya, itu masih dalam bentuk ukuran data, terus juga dalam bentuk harga, dalam bentuk value. 7 macam ratna manika itu pun juga luar biasa berharga. Nah, kita ini paling biasa mengukur mengenai ini tadi, mengenai apa, dan ini menyangkut menyangkut omongan ini. Kita dan terutama dalam Buddha Dhamma, saya kira juga dalam agama-agama lain, kita selalu mempunyai pikiran ukuran semacam ini. Kalau saya berdana, saya akan kaya. Pengertian macam itu. Kalau dana 500.000 dibandingkan dengan dana 5 juta, itu 500.000 sedikit. Nah, kita selalu punya cara berpikir semacam itu, baik dalam berdana maupun. Nah, selama kita pakai pikiran begitu, mau seberapa sehingga kamu bilang itu banyak. Lalu Buddha nggak tanggung-tanggung dibandingkan dengan 1 miliar ini, miliar galaksi, kamu penuhi semua dengan itu, banyak atau tidak? Banyak, nggak tahu rasa kamu. Sekali ini, apapun yang kamu berikan di sini, dibandingkan dengan itu, kalau kamu mau bandingkan, jangan, don't even try. Buddha ngomongin, don't even try. Makanya di sini nggak tahu beliau membandingkannya. Kalau ngajar, nih nggak cuma dibandingkan dengan seluruh dunia kamu penuhi rakaman kamu sedikit itu. Ini galaksi nggak cuma dunia itu 1 unit, semiliar itu 1 unit. Terus semiliar dari semiliar ini, lalu semiliar sekali lagi, ya, Tiga Sahasra, Maha Sahasra. Banyak sekali penuhi ratna manika. Dibandingkan dengan koko, dibandingkan dengan wafer biscuits and oranges and all. Makanya jangan
Jangan jadikan pertikaian kurang atau jangan banyak atau budgetnya cuma sekian. No, bukan ini tujuannya. Nih kalau kamu mandikan gini, ini masih banyak. Ini sudah ini kan seperti air dingin diguyurkan kita. Ini ya berarti. Apakah berarti kita harus membandingkan dengan ini? Gitu? Lalu jawabannya Bakawan berkata, akan tetapi seperti seandainya ada waris budaya yang memenuhi sistem dan persembahan yang begitu banyaknya, dan seandainya ada seorang lainnya yang mempelajari hanya satu bait berbaris 4 dari pembabaran ajaran ini serta mengajarkannya, menerangkannya kepada orang lain, maka dari perbuatan tersebut orang ini akan mengumpulkan jauh lebih banyak daya kebajikan, sesuatu yang jumlahnya tak terukur dan tak terhitung. Selama ini berapa bait yang sudah kita pelajari, teman-teman? Itu kan lembaran baitnya ini. Enggak, maksudnya itu kamu offering dah. Bukan berarti lalu itu tidak perlu. Begitu itu perlu. Cuma yang lebih perlu itu ngerti ajaran seperti ini. Dengan ajaran seperti ini makanya yang kemarin kita bicarakan namanya punya yang pakai residu dan punya yang tanpa residu. Punya yang pakai residu itu persembahan begitu banyak besarnya seberapapun. Sebab makanya di sini kamu dihantam oleh Buddha pun. Tri sahasra mahasahasra, miliar sesungguhnya, isinya 7 macam permata rata monomatika, banyak atau tidak? Sukan kan bilang nggak banyak, masih kurang. Dia bilang banyak, tapi tidak sebanyak kalau kamu belajar 4 bait dari sini. 1 bait 4 baris. Mengapa? Ini lebih penting. Kamu lebih ngerti. Yang lain penunjang. Yes, you need it, maybe. But it's okay. So, ini lalu dikatakan merit. Dan di sini merit itu artinya the ability to do thing yang the real, bukan tokohnya ini, bukan sosoknya. Tapi merit itu betul-betul sesuatu yang bisa kita cari. But nanti we'll talk that untuk itu. Lalu dikatakan, mengapa demikian? Karena dari diri sinilah Subhuti lahirnya penggugahan para kata-kata yang tertinggi, lengkap dan sempurna. Dan di sinilah para Buddha dan para Bakawan lahir. Ini dengan belajar begini, semua Buddha itu lewat belajar seperti yang baru kita pelajari tadi. Semuanya lewat dari yang baru kita pelajari tadi. Just what I learned. Semuanya ini Buddha. Makanya ini jauh lebih penting daripada begini. Apakah sebabnya? Sebuti apa yang disebut dharma dari Buddha sesungguhnya tidak memiliki dharma apapun dari Buddha. Tidak ada dharma dari yang namanya Buddha. Dharma itu dari Buddha. Tidak ada yang dari Buddha. Artinya yang memasukkan kamu di sini siapa? You, kamu yang dharma yang ada di sini itu you. Jadi tidak ada dharma ini dari Buddha. Apa Buddha kasih lalu kamu kantongin atau apa enggak? Tapi whatever it teach, taught, it's not dharma. Dharma, it's yang di sini, ya, all this. Nah ini nanti dikatakan, ini yang nanti bisa dibawa kalau kamu kematian baca ini yang dibawa. Yang lainnya kamu tidak rumah, ya kamu pilih-pilih lah rumah yang paling baik aja di luar. Nah terus ini Buddha lalu ingin menerangkan tentang 4 tahap Indra kemarin kamu tanya mengenai arat. Ini tahapannya seperti ini. Kalau in this way ini ada 4 tahap kan. Dari strota lama, strota para dan sebagainya. Intinya lalu dikatakan, ini beliau mengatakan 4 tahap menuju ke
kesempurnaan, menuju ke nirwana. Bagaimana menurut pendapatmu seperti ini? Enggak, sebelum saya ke sini, you are clear so far, kan? Seperti, jadi ini bukan urusan hitung-hitungan, bukan urusan ukur-ukuran, tapi urusan tentang knowing the nature of thing. Nah, sekarang lalu Buddha mulai go back to the conventional world, lalu Buddha lalu tanya, ingin menjelaskan gitu. Pada dasarnya, apakah dalam benak seorang pemasuk arus Sotapana bahwa dirinya telah memperoleh hasil dari memiliki arus? Lalu sebut mengatakan, no. Mengapa begitu? Karena bagaimana? Dia tidak memasuki apapun. Makanya dengan pengertian itu tidak bisa dilakukan. Yang mau dimasukin arus yang mana? Tidak ada arusnya. Arus mana? Arus rupa, arus suara, arus apa? No, tidak ada arus yang dimasukkan. Srotapana katanya. Padahal definisi Srotapana ini sangat-sangat mudah sebetulnya di zaman kehidupan. Jadi dikatakan yang namanya pemasuk arus tidak ada arusnya. Arusnya yang mana yang kamu masukin? Mana bisa dia bilang masuk? Kok seakan-akan apa lalu kamu terjun berenang di sana? No. Makanya setelah kamu mengatakan saya harus, itu berarti dirinya masih memegang adanya diri masih di sini, menggenggam adanya makhluk, menggenggam adanya jiwa, menggenggam adanya seseorang. Bagaimana menurut pendapatmu seperti ini? Apakah terlintas dalam benak seorang yang akan kembali sekali lagi sekarang seperti kami? Lalu yang udah tanya apa jawabannya seperti no, memang tidak Begawan, tidak terlintas dalam benak seorang yang kembali pada dirinya akan memperoleh hasil dari seorang kembali sekali lagi. Maksudnya begini, Subhuti lalu ngomong tidak Begawan, karena kembali sekali lagi itu kembali dari mana? Dan sebelumnya pergi kemana? Ini maksud apa dari segi kamu tahu tuh artinya akan hanya ada sekali lagi lahir sebagai manusia atau sebagai dewa apapun, tapi sekali lagi lahir di alam samsara, di situ kamu mencapai dewa. Ini sebetulnya yang dipegang oleh blog yang ada di Indonesia ini, seorang pantai yang cukup terkenal di sini mengatakan bahwa tujuan hidup ini kali ini yang realistis saja. Kamu jadi dewa saja, tuang dewa. Dan lahir sekali tidak. Dari situ kamu baru sampai mencapai nibbana. Itu semua way thinking. Dan Buddha yang dikatakan di sini, ya itu you cannot even say that. Karena lalu yang berikutnya itu mengenai bagaimana orang yang tidak kembali lagi, anagami. Ya, nggak bisa, karena tidak kembali lagi. You cannot say that. Kemudian yang terakhir dikatakan, bagaimana menurut pendapatmu seperti apa terlintas dalam benak seorang arhat sekarang? Arhat ini begini, kalau seorang arhat ini salah satu kata terjemahan arti kata arhat sendiri itu adalah foe destroyer, yang menghancurkan musuhnya. Musuhnya itu adalah klesa-klesa tadi. Nah, salah satu musuhnya itu tadi mengenal tentang adanya diri itu. Nah, anatta. Makanya anatta dia. Makanya ini dikatakan 5 teman muda yang baca fakir. Ini seketika itu mengerti bahwa ternyata memang tidak ada dirinya, karena di sini harusnya. Karena berarti dia lalu tidak menggenggam, berarti dia katakan, mengapa tidak Begawan? Mengapa begitu? Karena Begawan tidak ada dharma apapun yang disebut seorang arhat, tidak ada penampilan ada. Seandainya terlintas dalam benak seorang arhat bahwa dirinya mencapai keberadaan seorang arhat, lalu dia ngomong, saya jadi arhat. Seketika itu juga kamu grab saya, ya kan? Kamu saya sebagai seorang arhat.
lalu ceritanya kamu jadi sosok yang jadi seorang, maka bagi dirinya berarti dia menggenggam adanya diri, dia menggenggam adanya makhluk hidup, menggenggam adanya jiwa, dan menggenggam adanya seseorang. Jadi berarti kalau kamu ngomong saya arhat at that moment, jadi arhat ini gini, misalnya ya ambil contoh misalnya Hendra, ya kamu seorang arsitek, right? Lulusan arsitek itu. Saat ini kamu bilang Hendra seorang arsitek, tapi judul gelarmu seorang arsitek itu tidak akan menunjukkan sesuatu yang lain, right? Kamu cuma ngomong saya arsitek itu karena kualifikasimu, sekolahmu, dan gelar itu tidak akan pernah jadi kamu, right? Jadi waktu kamu ngomong di sini, meskipun kamu itu seorang arsitek, kamu tidak menganggap saya seorang arsitek. Jadi arsitek kamu gunakan mungkin dalam waktu kalau kamu berurusan dengan bangunan atau urusan apa, right? Jadi sebetulnya itu mungkin semacam policy mengatakan kamu selalu sadar bahwa kamu seorang arsitek, terus arsitek di sini, atau mengatakan saya seorang arhat. Sebab arhat ini karena keadaan, yaitu sudah hilangnya, dihapuskannya semua gelisah-gelisah dan tilasan-tilasan. Jadi kalau memangnya itu seperti itu, berarti kamu nggak bisa bilang hanya karena itu kamu seorang arhat, seakan-akan ada sosoknya kamu sendiri berbeda. Itu sama sekali tidak seperti itu. Maka dikatakan kalau seorang arhat ngomong saya seorang arhat, artinya lalu orangnya beda segala macam, itu pasti bukan arhat, malah dikatakan karena masih menganggap diri dan sebagainya. Lalu dikatakan seperti waktu itu, seperti juga mengatakan, dikatakan bahwa saya adalah seorang yang telah dinyatakan oleh tata kata bahwa hidupnya di antara damai yang damai, bahwa saya adalah seorang arhat. Itu pegawai yang ngomong, cuma seperti ngomong saya nggak akan ngomong saya seorang arhat, hanya karena semacam itu. Kemudian ini selanjutnya, lalu Buddha ini untuk mempertegas seperti itu, yang satu jadi semuanya lengkap ya. Mulai dari Sotapana, sekedar kami, anagami, arhat, sekarang Buddha, jadinya Buddha, jadi Buddha. Bagaimana berkata, bagaimana menurut pendapatmu seperti, apakah tata kata pernah belajar Dharma apapun dari tata kata Arhat Samyaksan Buddha Dimpamkara? Seperti berkata, memang tidak kawan, tidak ada dharma apapun yang tata kata pelajari dari tata kata Arhat Samyaksan Buddha Dimpamkara. Bhagawan berkata, seperti bodhisattva manapun yang mengatakan ke sini dulu ya. This the next one. Jadi Buddha ini tanya, dulu waktu saya belajar dari masih hidup dan belajar dari Buddha yang namanya Dimpamkara, apakah ini tata kata itu pernah belajar dari pernah belajar dari Dimpamkara, sehingga dengan pelajaran itu saya akhirnya menjadi Buddha. Jadi Buddha ini tadi kan Buddha ini ingin cover all ground. Jadi mulai dengan Sotapana, ya, terus anak kami, terus setelah kami, anak kami, terus arhat, terus sekarang Buddha, saya Buddha. Gitu. Apakah ada sesuatu yang saya pelajari dari Buddha Dimpamkara itu yang membuat saya ya Buddha? Ini sebetulnya tadi sudah ditanyakan. No. Why? Karena memang gini,
Ini nanti juga akan keluar lagi data ini. Oke, we'll talk about that later. Tapi intinya di sini, ini sama juga dengan yang tadi, bahwa mengenai kebudayaan itu sendiri itu adalah kata keadaan, it's on your mind. Dan ini dulunya sudah ada. Jadi kamu yang belajar dari di Bangkalan, apapun yang dipelajari itu tidak membuat kamu menjadi budak. Artinya siapa yang membuat Bolu Meranti ini? Bolunya jadi sendiri. Kalian masih ingat kan mengenai Bolu Meranti yang tidak ada orang yang bisa membuat Bolu Meranti? Jadi nanti jadinya budaya itu akan jadi seni. Enggak karena pelajarannya, karena di dalam di sini sudah ada suatu kondisi yang akhirnya bisa menentukan seperti itu. Nah, sesudah itu lalu dikatakan ini budaya ini ingin mengudar cara kita berpikir. Pegawan berkata, seperti bodhisattva manapun yang mengatakan saya akan membuat tataan sebuah setra sempurna. Setra yuha. Yuha ini tumpukan atau susunan. Berarti dia berbohong. Mengapa demikian? Karena sebetulnya apa yang disebut membuat tataan sebuah setra telah dipaparkan oleh Tata Gata sebagai tanpa memiliki tataan. Dengan demikian, itulah digunakan istilah membuat tataan sebuah setra. Setra ini di sini mulai membicarakan mengenai budak setra. Yang tadi kita pernahkah kita ini berada dimanapun tanpa lingkungan? Nggak pernah kan? Kita selalu keberadaan kita itu selalu ada lingkungannya. Meskipun kita ngomong, kecuali kamu ambil foto, ya pas foto di mana blue screen behind itu seakan-akan kamu sendiri. Itu pun dengan adanya foto, itu pun sebetulnya menunjukkan bahwa ada yang mengambil fotonya. Jadi keberadaan kita ini tidak pernah lepas dari lingkungan di sekitar kita. Correct? Makanya kita ini kadang-kadang lupa seperti ini. Makanya yang dikatakan universe, uni itu satu, verse itu berputar, right? Vice versa, adverse, reverse, verse ini dari kata Latin artinya berputar. Jadi ini seperti kita ini, universe kita ini, keliling kita ini akan selalu mengikuti kita terus, dimanapun kita berada. Lingkungan kita ini, our universe, kita akan kelilingi. Universe ini setra. Kita selalu punya setra kita. Ketataan ini selalu bersama kita. Nah, sekarang pertanyaannya, setra itu punya ukuran atau tidak lingkungan? Nggak mungkin, kamu di mana-mana nggak punya. Setra itu, apakah ruangan ini setramu? Yes and no. Ruangnya sendiri bisa nggak kamu mendekorasi ruangan itu? Bisa. Kalau ruangan ini bisa. Kamu pasangi streamer, pasangi banner, you can see. Tapi mendekorasi lingkunganmu di mana kamu banget, bagaimana caranya? Sebab lingkunganmu ini senternya kamu, tapi sebetulnya tak terbatas. Senternya kamu pun sebetulnya juga sesuatu yang hanya sedikit dipaksakan, right? Hanya sedikit dipaksakan. Makanya Buddha Setra, yang namanya Buddha Setra oleh Amitabha, itu bukan sesuatu konsep yang baru. Kita juga punya setra. Semua orang punya setra. Sekarang setra kita tumbuh-tumbuhan. Lingkungan kita ini semuanya hampir jadi satu karena pusatnya kita semuanya di sini lingkungan. Tapi masih tetap lain-lain. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Makanya waktu itu di Vimalakirti Sutra itu seperti itu. Waktu itu Buddha menerangkan bahwa Buddha Setra ini terbentuknya oleh
the thought of all beings. Misalnya dengan semua kebaikan hati, dengan semua kemurahan hati semua. Jadi artinya Buddha mengatakan di sekelilingmu itu jadinya karena yourself dan all these people surrounding you. Artinya kita yang menciptakan Buddha Setra. Setra kita ini, alam kita. Ini kita yang menciptakan dalam arti kata tergantung dari kita caranya lihat. Pendukungnya banyak, misalnya adanya lantai ini, adanya bangunan, terus adanya pohon. Ini jelas bahwa butuh elemen-elemen yang bisa kita sebut setra. Kemudian kamu kesetramu juga bisa nanti kalau kamu bawa pulang ya di rumah. Kesetranya mulanya tempat tidurmu, apartemenmu, Jakarta atau Medan, selalu ada. Misalnya nanti suhu kembali di Medan, saat itu nggak beda dengan suhu sekarang di sini. Medannya juga masih ada, right? Suhunya juga, cuma pusatnya aja lain. Dan the way we look at that is different. Makanya lalu Buddha Sakyamuni waktu itu terangkan mengenai Buddha Setra. Buddha Setra itu waktu itu ada seorang bodhisattva yang namanya Ratnakara. Ini tanya kepada Buddha mengenai Buddha Setra. Ini dari Vimalakirti Sutra. Lalu Buddha nanya, Buddha Setra ini terbentuknya karena kebaikan hati, karena kebajikan, makanya semuanya perfect. Lalu dia nanya, jadi kemana-mana kamu lihat perfect. Waktu itu namanya Sariputra, pengikut Buddha. Sariputra itu mikir, kalau ini Buddha Setranya Buddha Sakyamuni, padahal ini penuh up and down itu jalannya turun jalan, penuh lubang, katanya penuh asuci itu sebetulnya kotoran, feces, dikatakan ini masih penuh gini, kotoran, bau, panas. Sariputra mikir gitu, Buddha nerangkan betapa indahnya Buddha Setra karena terbentuk ini. Lalu Sariputra mikir, kalau gitu Sakyamuni is not that good. Right? Kenapa kok Buddha Setranya masih seperti ini? Dia waktu itu dipihak, dibuat kayak dipihak, bau, panas sampai sekarang. Buddha lalu bisa baca apa yang ada dalam pemikiran Sariputra. Lalu dia menurunkan kakinya dengan jempol kakinya menyentuh bumi. Seketika itu juga seluruh lingkungan itu berubah menjadi sesuatu yang gemerlapan, penuh ratna manika, segala sesuatu yang indah dengan kebauan, dengan suara yang merdu. Sampai Sariputranya bengong, bingung, kok bisa begitu. Lalu Buddha Sariputra apakah salah bulan dan matahari jika si Buddha tidak bisa melihatnya? It's amazing. Kira-kira Sariputra jawabnya gimana? Sorry. So setelah Sariputra lihat makanya diomelin oleh Brahma Sikkim gitu. Kamu itu jangan mikir gitu nih, bisa lihat kan kamu ya. Buddha ambil diangkat lagi jempolnya sedikit, kembali lagi penuh lubang penuh. So Sariputra sekarang bukan salah bulan dan matahari kalau si Buddha tidak bisa melihatnya. It's a beautiful saying. Artinya alam kita ini kita yang ciptakan. Kalau pikiranmu hanya kebajikan, kebahagiaan, alammu alam bahagia, alam kebajikan. Apakah korupsi bisa dihilangkan di Indonesia? Ya mungkin 5, 6, 7 generasi lagi. Tapi tetap alam yang begitu. Dengan korupsinya, dengan kemacetannya, dengan apa? Sebab kamu lihatnya from that point of view. Beda kan? Nah ini pentingnya luar biasa. Kamu harus ingat ini. Makanya Buddha Setra lalu dia. Sebab kalau kamu pikir begitu, yang namanya Sukawati,
yang namanya Abirati. Kontraktornya siapa tuh? Yang desain siapa? Makanya saya kalau kamu baca di Sukawati Sutra, wah, terjemahnya Amitabha bagus sekali dengan apartemennya puluhan di sana, tinggi semuanya jelas. Oh, yang lebih menarik malah dari Abirati yang sebelah timur. Ini waktu itu Vimalakirti malah mengambil seluruh Abirati di bawah di hadapan semua orang. Di Abirati itu ada tangga menuju alam dewa ke alam manusia. Kemudian manusianya ke sana, terus tiba-tiba itu kalau kepingin misalnya nasi pecel, nasi rawon turun ke bawah. Biasanya kalau mau makan peach makan naik ke atas. Jadi sibuk kelihatan begini. Tapi dua-dua juga penuh, ada swimming pools, golf courses, everything. You do that. Cuma nggak karena memang butuhkan. Tapi kamu bayangin, cuma kalau Fanny mungkin bisa nerangkan lebih emosinya lebih cocok, dia lebih terlatih. Tapi seandainya kamu tinggal di kompleks itu ya, ratusan tahun gitu, mestinya menurut kamu bosan atau enggak sih? Enggak ya? Ya mungkin enggak. Kamu tinggal ratusan tahun di apartemen belum bosan? Belum ya. Coba tergantung maintenance-nya juga. Maintenance-nya oke ya. Tapi kalau sudah beberapa tahun kemudian mau pakai swimming pool, wah yang ini maaf lagi dibikin betul bocor. No, anyway, so the point, kita ini selalu menciptakan kesejahteraan kita. Lalu dikatakan, bisa nggak kita mendekorasi kesejahteraan kita ini? Jawabannya, no. Kalau kamu mikir kesejahteraan ini, tapi lebih mendasar lagi. Sebab yang bikin budaya kesejahteraan itu budaya. Yang mungkin kesejahteraanmu itu kamu. Kamu mau melihat alamnya seperti apa? Makanya beda-beda kan. Orang lihat Jakarta, ada yang senang, ada yang lebih senang, ada yang senang sekali, tapi juga ada yang nggak senang. Ya kan yang nggak senang, ya udah pindah aja. On that note, ini kalau terus-terusan we finish this, maybe nanti coba kita lihat mungkin nanti malam kita lanjutkan atau kalau ada acara lain let's just go to see that. Ini cukup banyak sekarang.